Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai teks non-fiksi. Sebelum memulai ke pematerian, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 8 ada Nida Fauziah dengan NIM 1803898 dan Sita Afrianti dengan NIM 1804359. Topik pembahasan kelompok kami yang pertama adalah jenis informasi dalam teks non-fiksi, yang kedua adalah langkah-langkah menemukan informasi penting pada teks non-fiksi, dan yang ketiga adalah macam-macam teks non-fiksi yang ada di sekolah dasar. Jenis informasi dalam teks non-fiksi. Yang pertama adalah faktual. Berdasarkan pengertiannya sendiri, dari teks non-fiksi itu merupakan teks atau karangan yang dibuat berdasarkan kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang ada. Oleh sebab itu, jenis informasi dalam teks non-fiksi ini adalah faktual, yaitu yang berdasarkan dengan kejadian nyata dan bukan hasil imajinasi atau hasil pemikiran manusia itu sendiri. Selanjutnya, informatif. Informatif yaitu bersifat memberi informasi dan menerangkan sesuatu. Maksudnya yaitu teks non-fiksi yang dibuat membutuhkan adanya pengamatan dan juga data, sehingga buku atau cerita atau isi yang ada di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan untuk diterangkan kepada pembaca agar tujuan yang disampaikan penulis dapat dipahami. Langkah-langkah menemukan informasi penting pada teks non-fiksi. Yang pertama adalah membaca keseluruhan teks. Pada langkah ini, sebaiknya kita membaca keseluruhan teks secara berulang, karena ketika kita membaca teks secara berulang, kita akan lebih banyak menemukan informasi pada teks tersebut. Yang kedua adalah tandai bagian-bagian yang penting yang terdapat pada teks. Pada langkah ini, kita bisa menandai kalimat utamanya atau kata kunci yang berhubungan dengan judul teks tersebut. Langkah yang ketiga adalah menemukan informasi dengan mengajukan pertanyaan: apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Setelah itu, langkah yang terakhir adalah menjawab pertanyaan tersebut dari informasi teks non-fiksi. Nah, ketika kita menjawab pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita akan menemukan informasi-informasi penting pada teks non-fiksi. Topik pembahasan terakhir yaitu mengenai macam-macam teks non-fiksi yang ada di SD. Yang pertama, ensiklopedia anak. Ensiklopedia adalah karya referensi atau rangkaian yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Contohnya seperti ensiklopedia dinosaurus dan binatang purba. Di dalamnya berisikan informasi yang detail mengenai hewan purba itu sendiri, ilustrasi, perbandingan ukuran, lokasi ditemukan, beserta penjelasannya, dan lain-lain. Yang kedua, kamus. Buku kamus berisikan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan penulis dan tentunya memberikan informasi yang sesuai. Contohnya seperti kamus bahasa Inggris, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa daerah, ataupun kamus bahasa asing lainnya. Yang ketiga, biografi pahlawan. Biografi yaitu karya sastra yang berisikan riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain. Tentunya teks yang disajikan berisikan fakta-fakta mengenai perjalanan hidup pahlawan ataupun tokoh inspiratif lainnya. Selanjutnya, buku ilmu pengetahuan. Buku yang didasari oleh ilmu pengetahuan pasti dibentuk oleh data, fakta, informasi yang sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh ilmuwan atau peneliti. Contohnya yaitu buku ilmu pengetahuan alam dan buku ilmu pengetahuan sosial yang ada di SD. Selanjutnya, cerita sejarah, yaitu ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Cerita yang disajikan merupakan fakta dan terdapat data-data informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Contohnya seperti yang kita sudah pelajari, yaitu cerita sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, cukup sekian pemaparan dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak kepada yang telah menyimak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.